Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Saputra dengan NIM 4202327014. Jadi di sini saya akan mempresentasikan untuk UAS Arsitektur Hijau, yaitu penerapan 7 parameter bangunan gedung hijau pada bangunan sekolah menengah kejuruan negeri. Yang pertama itu ada pengelolaan tapak. Perancangan SMK Green Building menerapkan konsep pengelolaan tapak yang responsif terhadap iklim tropis Kota Pontianak dengan mempertimbangkan orientasi bangunan, jalur pergerakan matahari, sirkulasi kawasan, serta pengendalian panas pada selubung bangunan. Susunan massa bangunan bentuk ruang terbuka berupa courtyard di bagian tengah yang berfungsi sebagai pusat aktivitas siswa, sekaligus meningkatkan sirkulasi udara alami di dalam kawasan sekolah. Untuk massa bangunannya disusun mengelilingi lapangan tengah sehingga atap ruang kelas memperoleh pencahayaan dan penghawaan alami. Orientasi bangunan dirancang untuk mengurangi paparan langsung sinar matahari pada sisi timur dan barat, yang merupakan sisi dengan panas dan paling tinggi. Kemudian bukaan utama kelas lebih banyak menghadap ke arah utara dan selatan sehingga intensitas radiasi matahari yang masuk menjadi lebih terkendali. Koridor terbuka pada setiap lantai turut berfungsi sebagai ruang transisi yang membantu mengurangi panas sebelum mencapai ruang. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan OTTV, bangunan memperoleh nilai sebesar 15,39 watt per meter persegi. Nilai tersebut menunjukkan bahwa desain selubung bangunan telah mampu mengendalikan perpindahan panas melalui dinding dan bukaan sehingga mendukung efisiensi energi sesuai prinsip bangunan gedung. Kemudian yang kedua ada efisiensi penggunaan energi. Bangunan SMK Green Building dirancang dengan menerapkan strategi dengan desain pasif untuk mengurangi konsumsi energi operasional. Pendekatan ini dilakukan untuk melalui optimalisasi orientasi bangunan, pemanfaatan pencahayaan alami, ventilasi alami, dan penggunaan secondary skin vegetasi serta pengendalian panas pada selubung bangunan. Secondary skin berupa panel kisi horizontal yang dipadukan dengan tanaman rambat, berfungsi sebagai pelindung fasad dari radiasi matahari langsung. Fungsi secondary skin antara lain adalah mengurangi panas yang masuk ke dalam bangunan, menurunkan temperatur permukaan dinding, mengurangi silau akibat cahaya matahari, dan menjaga kenyamanan termal ruang kelas. Yang terakhir, memperindah tampilan bangunan dengan konsep green building. Kemudian yang selanjutnya itu adalah efisiensi penggunaan air. Bangunan SMK Green Building dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan air bersih melalui pengelolaan sumber air secara efisien, pemanfaatan air, penggunaan perlengkapan sanitasi hemat air, serta pengelolaan air untuk kebutuhan non-konsumsi. Sistem penyediaan air bersih menggunakan kombinasi groundwater tank sebagai reservoir utama, pompa transfer roof water tank, distribusi air secara gravitasi menuju seluruh bangunan. Sistem distribusi gravitasi dipilih karena lebih hemat energi, tekanan air lebih stabil, biaya operasional lebih rendah, dan lebih mudah dalam pemeliharaan. Selanjutnya ada kualitas udara di dalam ruang. Bangunan SMK Green Building dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat melalui optimalisasi ventilasi alami, pencahayaan alami, dan pengendalian suhu ruang. Udara segar mengalir secara kontinu melalui bukaan pada sisi bangunan sehingga menciptakan cross ventilation. Penerapan ventilasi alami memberikan manfaat sebagai berikut, yaitu meningkatkan sirkulasi udara segar, mengurangi penumpukan udara panas di dalam ruang, mengurangi kelembapan, mengurangi ketergantungan terhadap pendingin ruangan atau AC. Lalu kemudian yang terakhir, meningkatkan kenyamanan termal ke pengguna. Untuk selanjutnya itu ada material ramah lingkungan. Bangunan SMK menerapkan prinsip pemilihan material mempertimbangkan aspek keberlanjutan, efisiensi sumber daya,
umur pakai material, serta kemudahan dalam pemeliharaan. Yang pertama ada material. Struktur utama menggunakan beton bertulang yang memiliki kekuatan tinggi, umur lumayan yang panjang, serta mudah dalam proses perawatan. Fasad bangunan menggunakan kombinasi dinding pasangan bata ringan, finishing cat eksterior berwarna terang, secondary skin berbentuk kisi horizontal, vegetasi rambat sebagai elemen pelindung fasad. Bangunan atap aluminium sebagai material penutup atap karena memiliki nilai reflektansi albedo yang tinggi sehingga mampu memantulkan sebagian besar radiasi matahari yang diterima permukaan atap. Selanjutnya yaitu pengolahan sampah. Bangunan SMK Green Building menerapkan sistem pengelolaan sampah yang berorientasi pada prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Sistem ini dirancang untuk mengurangi timbulan sampah sejak dari sumbernya melalui pemilahan, pengumpulan, dan pengelolaan yang terintegrasi sehingga dapat meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Lalu yang terakhir ada pengelolaan sampah. Yang terakhir ada pengelolaan limbah. Bangunan SMK Green Building menerapkan sistem pengelolaan air limbah yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan melalui pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan air limbah secara terkendali. Apabila kualitas air pengolahan telah memenuhi standar, air tersebut dapat dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan non-potable seperti penyiraman tanaman, penyiraman vegetasi, pembersihan area luar bangunan, dan flushing toilet. Strategi ini membantu mengurangi penggunaan air bersih serta mendukung prinsip konservasi air pada bangunan gedung hijau. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.